Malam satu suro, Angga nekat masuk rumah tua di ujung jalan demi sebuah konten. Bau apek dan debu tebal menyambutnya saat pintu terbuka dan mengeluarkan suara berderit. Di saat Angga melakukan penelusuran di ruang tengah, kamera ponselnya menangkap sesuatu yang janggal. Di sudut gelap, berdiri sebuah guling putih setinggi manusia. Namun, guling itu terikat kencang di bagian kepala, tengah, dan kaki. Alah, paling cuma properti syuting, gumam Angga, meski jantungnya mulai berdegup kencang. Tiba-tiba, sosok guling itu bergoyang-goyang. Bukannya jatuh, tapi malah berdiri tegak dan melompat kecil dengan suara bag yang berat. Saat cahaya senter Angga mengenai bagian wajahnya, Angga membeku. Tidak ada wajah, hanya kapas kecoklatan yang menyembul dari kain kafan yang sangat kusam, dengan aroma tanah kuburan yang menyengat. Sosok itu melompat semakin cepat ke arahnya. Angga berbalik dan berlari, namun pintu depan tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan terkunci rapat. Angga berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu itu namun tidak bisa. Dan saat ia menoleh ke belakang, wajah hitam legam dengan mata putih melotot sudah berada tepat di depan hidungnya. "Tolong bukakan tali pocongku," bisik suara parau yang terasa dingin di telinga Angga. Angga gemetar hebat, di dalam pikirannya ingin sekali dia pingsan, tapi kenyataannya dia hanya terdiam mematung dengan mata terbelalak menyaksikan, saat ada jari jemari kaku entah dari mana itu berasal, mulai menyentuh simpul tali pocong itu dan membukanya. Dengan gerakan patah-patah, sosok jari itu berhasil menarik ikatan tali pocong di atas kepalanya hingga terlepas. Kain kafan itu melorot, tapi bukan wajah busuk yang muncul. Angga tersentak melihat wajah di balik kain itu adalah wajahnya sendiri. Pucat, dengan mata yang sudah dijahit benang hitam. "Terima kasih sudah datang," bisik sosok lain, tapi kali ini suaranya terdengar dari arah belakang Angga. Angga refleks menoleh. Di belakangnya, berdiri seorang pria tua membawa cangkul yang berlumuran darah. "3 tali sudah dilepas, sekarang giliranmu yang diikat," ucap si kakek sambil tersenyum lebar. Angga mencoba berteriak, namun suaranya hilang dan Angga pun pingsan. Saat ia melihat ke bawah, tubuhnya sudah terbungkus kain kafan putih yang lusuh. Di lantai, ponselnya yang masih menyala menampilkan siaran langsung dengan ribuan komentar yang menuliskan, "Gila, akting pocongnya keren banget. Tapi kok orang yang tadi pegang kamera tiba-tiba hilang?" Angga baru sadar, dia bukan lagi penonton atau pembuat konten, melainkan properti baru untuk penghuni rumah itu selanjutnya.